biar merata. Oke. Sorry. Bang Roni, untuk pemeriksaan dua saksi hari ini seperti apa? Terima kasih teman-teman. Sejak awal kami sampaikan mengenai kualitas saksi. Dari peristiwa pidana ini, saksi mana yang bisa dipercaya? Itu dulu ya. Dari awal persidangan kita sudah sampaikan. Bahwa dalam proses ini, pemeriksaan sudah dilakukan terhadap saksi-saksi fakta. Dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam, dari Ajudan, dari ADC ya. Ini sudah, kemudian Ricky Rizal sudah diperiksa, Kuat Maruf sudah diperiksa. Ini sudah menjadi suatu peristiwa pidana ya. Nah, terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, sudah dari awal kalau rekan-rekan mengikuti ya, kami dari proses rekonstruksinya sudah berbeda. Jadi kami tidak kaget dalam hal ini ya, terkait bantahan yang disampaikan oleh saudara Ferdy Sambo. Kenapa? Karena pendapatnya yang disampaikan dari rekonstruksi sudah berbeda, gitu kan? Dia tidak mengakui. Nah, tadi majelis hakim sempat bertanya berulang-ulang karena ini harus peristiwa yang utuh ya. Kemudian yang saya simak bahwa tadi saudara saya Ferdy Sambo menyampaikan, mohon maaf majelis kalau tidak sesuai fakta. Jadi tadi sampai majelis sampaikan bahwa ini tidak sesuai fakta yang saudara Ferdy Sambo sampaikan. Kami fokus kepada peristiwa di Saguling dan Duren 3. Saguling sudah jelas ya terkait senjata. Senjata tersebut diserahkan, itu diambil sama saudara Ricky Rizal, kemudian diserahkan ditaruh di dashboard, kemudian klien saya mengambil, kemudian menyerahkan di lantai 3. Tadi sudah disampaikan oleh saudara Ferdy Sambo, dia ada perintah tembak. Kita garis bawahi dulu ya, perintah tembak. Ini cuma diksi kata saja, tembak aja. Tapi ada perintah tersebut ya. Ini kepentingan kami dalam hal pembelaan. Sebelumnya juga terhadap saksi Pak Brigjen Beni Ali kita tanyakan, ketika Richard Eliezer diambil senjatanya, kemudian dihitung pelurunya ada 12, dia patuh tidak? Dia taat tidak? Tadi disampaikan bahwa dia patuh dan taat. Ketika diperiksa juga dia patuh dan taat. Nah, kembali lagi tadi kepada perintah Ferdy Sambo yang di lantai 3, sampaikan perintah tembak. Kalau keterangan klien kami kan tembak bunuh. Tadi disampaikan oleh Ferdy Sambo hanya tembak, bunuh tidak disampaikan. Silakan, itu haknya dia. Nah, kemudian tadi dia tidak menjelaskan mengenai saudara Putri Candrawati. Kemarin kita sudah membacakan BAP-nya saudara Putri Candrawati bahwa dia itu nyampe di rumah Saguling ke lantai 3. Ya, kita sempat menanyakan kepada saksi bernama Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Oke. Kemudian peristiwa yang ada dari Saguling pindah ke Duren 3, kemudian peristiwa yang ada di Duren 3 terkait dengan senjata. Nah, ini kan menjadi suatu peristiwa pidana yang putus. Ketika Ricky Rizal bilang ada senjata yang diambil, kemudian ditaruh di dashboard, kemudian saudara Eliezer menyerahkan senjata HS, kemudian saudara Romer, saksi Romer melihat senjata HS tersebut jatuh di depan rumah Duren 3. Rekan-rekan lihat itu ya. Tetapi ini dibantah oleh keterangan oleh saudara Ferdy Sambo. Begini, ini masih ada proses lagi pemeriksaan selanjutnya. Tentunya begini, terkait dengan perintah itu pertama sudah jelas ya, ada perintah. Kedua, mengenai patuh dan taat sudah jelas tadi dijelaskan oleh saudara Brigjen Beni Ali. Nah, terkait dengan hal-hal lainnya, tentunya nanti kita akan gali dari tim penasihat hukum apa yang akan menjadi pertanyaan kita, nanti kita sampaikan. Bang Roni, kuasa hukum soal uang tadi, Ferdy Sambo bilang tidak pernah ngasih uang, hanya menjamin keluarganya. Saya pikir itu adalah keterangan bukan hanya seorang Richard Eliezer. Keterangan dari Ricky Rizal dan Kuat Maruf sudah sampaikan mengenai uang tersebut. Kuasa hukum dari Ferdy Sambo mengatakan bahwa tadi hakim banyak menyimpulkan dan tidak berharap banyak. Apakah hal yang sama dilihat oleh kuasa hukum dari Richard? Saya pikir bahwa hakim kan punya hak ya dalam memeriksa perkara ini ya. Sah-sah saja ya dalam melihat perkara ini, kan dia harus melihat secara utuh, peristiwa pidana utuh ya. Tidak bisa hanya cerita yang melompat-lompat dan sepotong. Akhirnya nggak nyambung nih cerita. Itu tadi kan kalau teman-teman lihat kan ini live ya, kalau nggak salah. Kan lihat ya. Kemudian ada lagi. Tapi kan fakta yang dibilang Sambo bahwa tidak sesuai dengan fakta itu maksudnya fakta yang menurut
hakim, bukan fakta yang Kan menurut catatan saya terkait dengan peristiwa tembak menembak Sambo sampaikan bahwa itu di Biro Propam. Sedangkan saksi yang lainnya dari Polres Jakarta Selatan, kemudian tadi Pak Beni Ali menyampaikan bahwa mereka itu sejak di Duren 3 pas selesai TKP tidak sesuai kan, itu pertama. Kedua, mengenai senjata tidak sesuai juga, dia membantah. Ya silakan saja, itu adalah hak dari terdakwa saudara Ferdi Sambo. ini kan nanti akan JPU dan penasihat hukum akan bertanya kepada Pak Sambo. Dari keterangan yang tadi akan disampaikan, kira-kira apa yang akan ditanyakan nanti? Ya sebenarnya begini logikanya ya, ketika ada peristiwa di Magelang, kemudian saudara almarhum Joshua ini memegang senjata, kenapa tidak diamankan senjatanya? Pertama yang itu. Yang kedua, kalau kita berpikir secara logika sederhana ya, kan disampaikan terjadi yang disampaikan pemerkosaan, bukan pemerkosaan. Kemudian kan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa dia Putri Candrawati pergi isoman. Nah pertanyaan yang sederhana saja, ketika ada terjadi dugaan pemerkosaan, kemudian dia pergi isoman, suaminya tidak peduli isoman dengan siapa. Itulah sebenarnya yang logika sederhana yang kita coba nanti pegang ya. Tetapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo itu adalah hak dari terdakwa. Kemarin Pak Ferdi Sambo sudah membuat peringatan kepada Baradae bahwa tidak membawa istrinya Kuat dan Ricky. Saya pikir tadi juga tuh Pak Ferdi Sambo menyampaikan, kan istrinya tadi menanyakan, kenapa kamu cerita ke Magelang? Akhirnya kamu membawa saya. Tadi kalau teman-teman lihat kan seperti itu ya, itu malah langsung dijawab sama saudara Ferdi Sambo ya. Oke? Ya. Ada satu lagi? Saya pikir bahwa ini adalah rasa keadilan ya. Kami juga dalam hal ini Richard Eliezer, kita punya kepentingan adalah untuk membela kepentingan klien kami ya, mencari keadilan. Jadi kalau seperti ini skenarionya seolah-olah semuanya ini inisiatifnya dari Richard Eliezer, ya kan? Tapi dalam persidangan ini kan sudah terbukti bahwa perintah itu ada, kemudian alat bukti sebenarnya sudah mengkerucut, sudah nampak kalau majelis hakim sampaikan gitu. Semoga tidak ditutup-tutupi lagi ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.